Halo, bersama kami lagi di sini, Data Ringkas. Pernah kepikiran nggak, apa sih hubungannya perang di luar negeri sama harga nasi atau mie instan yang kita makan setiap hari? Kayaknya jauh banget ya. Tapi ternyata ada satu benang merah yang nggak kelihatan, yang nyambingin itu semua. Dan benang merah itu adalah pupuk. Ya, pupuk. Kali ini kita bakal bongkar gimana krisis pupuk global ini jadi ancaman diam-diam buat urusan perut kita semua. Oke, kita bedah satu-satu ya. Jadi kenapa pupuk bisa jadi mahal mangak? Ini bukan karena satu hal doang loh. Ini tuh kayak perfect storm, badai sempurna, di mana banyak masalah datang berbarengan dan berturut-turut. Coba kita lihat urutannya. Semuanya itu dimulai di tahun 2020-2021, pas pandemi COVID-19 bikin produksi dan pengiriman barang di seluruh dunia kacau balau. Nah, pas kita lagi coba bangkit, tahun 2022 perang Rusia-Ukraina meletus. Ini masalah besar. Kenapa? Karena Rusia itu salah satu pemain utama pupuk dunia. Mereka pemasok 3 vitamin penting buat tanaman, nitrogen, fosfat, dan kalium atau NPK. Begitu ada sanksi dan ekspornya terganggu, ya udah barang jadi langka. Belum selesai sampai di situ, sekarang ada lagi gejolak di Timur Tengah. Ini ngancam pasokan gas alam, bahan baku utama pupuk urea yang lewat Selat Hormuz. Jadi kebayangkan, masalah satu belum selesai, udah ditumpuk lagi sama masalah baru. Makin parah deh krisisnya. Nah, buat ngerti kenapa gas alam ini penting banget, kita perlu tahu sedikit soal dapurnya pupuk. Jadi gini, pupuk modern kayak urea itu dibuat pakai proses kimia yang namanya Haber-Bosch. Proses ini rakus banget sama gas alam. Gasnya itu dipakai buat bahan baku sekaligus buat energinya. Gampangnya gini deh, harga gas alam naik, biaya bikin pupuk pasti ikutan naik. Titik. Jadi begitu pasokan gas di dunia terganggu, ya udah pabrik-pabrik pupuk di mana-mana bisa langsung berhenti produksi. Oke, tadi kita udah lihat kan masalah besarnya di tingkat dunia. Sekarang kita tarik ceritanya ke rumah kita sendiri. Gimana sih semua gejolak global itu dampaknya terasa banget di Indonesia? Dari pasar dunia, langsung ke Pak Tani di sawah. Siap-siap ya, angkanya 125%. 125%. Ini bukan angka sembarangan. Ini adalah lonjakan harga pupuk global cuma dalam waktu 1 tahun, dari Januari 2021 ke Januari 2022. Harganya naik lebih dari 2 kali lipat. Coba bayangin jadi petani, biaya produksi tiba-tiba meledak segitu. Ini guncangan yang luar biasa buat mereka, dan nggak bisa dihindari. Dan kalau angka tadi belum cukup, lihat deh grafik ini. Kelihatan jelas banget kan? Lihat kurva yang naik tajam itu. Nah itu dia lonjakan harganya. Itu bukan sekedar garis di atas kertas. Itu gambaran nyata betapa beratnya tekanan buat sektor pertanian di seluruh dunia, termasuk ya di Indonesia. Nah, kenaikan harga ini efeknya kila domino, beruntun kemana-mana. Pertama, pemerintah harus keluar duit lebih banyak buat subsidi pupuk. Anggarannya bengkak. Kalau anggarannya terbatas gimana? Ya bisa jadi jatah pupuk subsidi buat petani dikurangi. Kalau gitu petani harus beli pupuk yang lebih mahal. Pendapatan mereka jadi turun. Ujung-ujungnya kemana? Ya ke kita semua. Harga pangan bisa ikut naik, inflasi. Dan yang paling bahaya, ini bisa bikin angka kemiskinan nambah. Tapi tenang dulu. Di tengah semua masalah ini, Indonesia bukannya pasrah loh. Kita ternyata punya semacam perisai loh. Ada beberapa keunggulan dan langkah-langkah cerdas yang diambil buat melindungi urusan pangan kita. Dan ini dia senjata utama kita, kemandirian pupuk urea. Kuncinya apa? Kita punya cadangan gas alam sendiri yang lumayan banyak. Ingat kan, gas alam itu bahan baku utama urea. Nah, karena kita punya sendiri, kita jadi nggak terlalu pusing sama harga gas dunia yang naik turun gila-gilaan. Jadi, untuk pupuk jenis urea ini, stok nasional kita relatif aman. Terus, gimana caranya biar pasokan ini tetap aman dan harganya stabil? Nah, disinilah peran kebijakan pemerintah yang namanya HGBT, atau Harga Gas Bumi Tertentu. Gampangnya, pemerintah mengunci harga gas buat industri-industri penting, salah satunya ya pabrik pupuk. Jadi, harga gas buat mereka dibikin lebih murah dan stabil. Ini penting banget, soalnya ingat, lebih dari 70% biaya bikin urea itu ya dari harga gas, jadi kebijakan ini benar-benar jadi penyelamat. Coba kita bandingin deh, biar kebayang. Kalau nggak ada HBGT, harga pupuk urea kita bakal ikut goyang setiap kali harga gas dunia naik. Bisa-bisa nggak karuan harganya. Tapi dengan adanya HBGT, produksi urea kita jadi jauh lebih stabil. Kayak punya tameng gitu, yang ngelindungin kita dari krisis energi global. Ini nggak cuma bikin harga buat petani lebih pasti, tapi juga bikin produk kita tetap bisa bersaing di pasar ekspor. Oke, urusan urea lumayan aman. Tapi kan pupuk bukan cuma urea.
kita masih butuh fosfat dan kalium yang sayangnya harus diimpor. Nah, buat ngatasin ini, BUMN Pupuk Indonesia punya strategi 3 langkah. Pertama, mereka cari sumber bahan baku dari banyak negara, nggak cuma dari satu tempat. Jadi ambil dari Maroko, Kanada, Laos, biar kalau satu negara ada masalah, kita masih punya cadangan dari negara lain. Kedua, manajemen stok di dalam negeri diperkuat, biar kita punya cadangan kalau tiba-tiba ada gejolak. Dan yang ketiga, ini rencana jangka panjangnya, yaitu mengakuisisi atau membeli tambang fosfat dan kalium di luar negeri. Jadi kita bisa amankan pasokan langsung dari sumbernya. Jadi kesimpulannya gimana? Sambil kita lihat ke depan, apa aja sih tantangan dan peluang buat pasokan pupuk kita? Intinya begini, untuk urusan pupuk urea, kita boleh dibilang sudah punya benteng yang kuat. Ini pilar utama ketahanan pupuk kita. Tapi perjuangannya belum selesai. Kita masih punya PR besar, yaitu ketergantungan sama impor fosfat dan kalium. Ini yang harus terus diupayakan solusinya kalau kita mau benar-benar mandiri soal pupuk. Pertanyaan besarnya buat kita renungkan bersama, dengan semua strategi yang ada sekarang, kira-kira perisai kita ini udah cukup kuat belum ya buat menghadapi krisis pangan global yang mungkin aja datang lagi dan mungkin lebih besar di masa depan? Terima kasih sudah mendengarkan, jangan lupa untuk klik like dan subscribe serta tulis pendapatmu di kolom komentar.